Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Al-mukarramun, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Minggu yang lalu kita jelaskan bagaimana secara perbandingan kehidupan di dunia dengan kehidupan di akhirat. Bahkan Nabi memberikan contoh kehidupan dunia itu seperti kambing yang kurus, dagingnya tidak ada, mati pisan. Dan beliau megang situ, ini loh kehidupan dunia. Perbandingannya seperti itu. Kenapa Nabi memberikan contoh yang seperti itu? Karena biasanya kalau hal-hal terkait dengan agama dan itu diberikan contoh mungkin indrawi yang bisa dilihat oleh mata, itu biasanya cepat difahami. Sebab kehidupan akhirat itu tidak bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Karena beliau mengatakan ini loh nanti. Seperti itu. Sangat tidak ada artinya. Kan tetapi kita juga tidak boleh menafikan kehidupan dunia. Karena itu yang harus kita lewati. Pagi hari ini kita akan melanjutkan hadis lain. Tapi hadis ini dawa. Tapi tidak apa-apa karena kita baca ingin mendapatkan barokah dari hadis ini dan pengarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala kuntu amshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi harrah bil Madinati fastaqbalana Uhudun faqala ya Aba Dzarrin qultu labbaik ya Rasulullah qala ma yasurruni anna indi mithla Uhudin hadza dhahaban tamdi alayya thalathatun wa indi minhu dinarun illa syai'un arsiduhu aw arsuduhu lidainin illa an aqula bihi fi ibadillah hakadha wa hakadha wa hakadha an yaminihi wa an shimalihi wa min khalfihi thumma sara faqala innal aktsarina humul aqalluna yaumal qiyamati illa man qala hakadha wa hakadha wa hakadha an yaminihi wa an shimalihi wa min khalfihi wa qalilum ma hum thumma qala li makanak la tabrah hatta atiyaka thumma intalaqa fi sawadil lail hatta tawara fasami'tu dhasautan qad irtafa'a fatakhawwaftu ay yakuna ahadun qad arada lin nabi sallallahu alaihi wasallam fa aradtu an atiyahu fadzakartu qawlahu la tabrah hatta atiyaka falam abrah hatta atani faqultu laqad sami'tu sautan takhawwaftu minhu fadzakartu lahu faqala wa hal sami'tahu qultu na'am qala dzalika Jibril atani faqala man mata min ummatika la yusyrik billah syai'an dakhala al-jannah qultu wa in zana wa in saraq qala wa in zana wa in saraq muttafaqun alaihi wa hadha lafdzul Bukhari. Hadis itu ini. Tapi kalau terjemahkan dari sahabat Abu Dzar diridhai Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika saya berjalan-jalan dengan Nabi. Kelihatannya niki malam niki, perjalanan ini malam.
Jadi Nabi kemana itu mesti ada yang ngikuti, pasti ini. Bukan berarti kok Nabi niku wedi, mboten. Wong Madinah iku kok ono gendruwo. Ndak ada apa-apa. Karena apa? Nanti jangan-jangan ada syariat gitu. Ada hadis, ada Jibril yang di situ. Karena turun wahyu niku kan bermacam-macam. Ada Nabi lagi laya-laya, ada Nabi lagi mendekati salat, setelah salat, atau lagi berjalan di tengah jalan, atau lagi di emperan, atau lagi perang, lagi apa. Lah itu kalau diikuti para sahabat, termasuk Abu Dharin ini, bisa merekam apa kejadian yang ada di dalam dilakukan Nabi. Sehingga pasti benar. Karena ada saksi. Ada saksi. Dan Nabi pasti jujur. Lain dengan sekarang. Jujur apa mboten? Kasus Bang Senturi apa gak mari-mari. Tadi malam ditentukan ketua angket. Ya. Kalau angket mudah-mudahan, tapi jangan-jangan angkot aja. Kalau angkot, angkutan kota itu. Abu Dzar Al-Ghifari mendampingi Nabi jalan-jalan di Harra. Harra niku napa? Harra niku istilahnya satu tempat, satu daerah niku dikatakan Harra. Nek Khurra niku bebas. Seperti di Malang ada Harra Kidul Pasar, lawan niku Harra itu nama. Ada Harra Ngadang, ada Harra Gedung Kandang, niku Harra namanya. Ada Harra Dinoyo. Lokasi, areal. Ada satu daerah yang kelihatannya ini dekat Uhud. Berarti Masjid Nabawi ke Uhud niku 3 kilo niku, Pak. Sekarang tidak sampai, dan itu bisa terlihat dari Masjid Nabawi karena jalan tembus, kelihatan itu bagus nih Uhud. Mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah bisa tahu, khususnya yang belum haji bisa tahu di mana Uhud itu. Sebentar lagi jamaah haji kita datang ini. Mudah-mudahan mendapat haji mabrur dan kita mendapat barokah dari mereka. Rasulullah dan Abu Dzar menghadap ke Uhud. Faqala, Nabi bersabda, ya Abu Dzar, ya Abu Dzar, qultu, jawabnya Abu Dzar, labbaik ya Rasulullah. Ini jawaban yang sangat luar biasa. Labbaik ya Rasulullah. Memang bahasa Arab niku variatif, banyak mufradat, banyak kata-kata, kosakata. Bahasa yang paling banyak kosakata itu bahasa Arab. Makanya di penjelasan ahli bahasa, aghnal lughat fil alam al-lugha al-arabiyyah. Bahasa yang paling kaya adalah bahasa Arab. Labbaik. Labbaik itu iya Nabi. Kadang-kadang sampai boleh na'am, boleh. Ay na'am. Hadir. Ayyuah. Nek pengeterapane dewe-dewe, pengeterapane dewe. Itu tidak bisa kecuali orang yang ahli bahasa. Makanya bahasa niku kalau kita baca kitab itu kan berbagai versi, ada berbagai versi sehingga kita memahami yang mampu sesuai dengan tata cara bahasa. Labbaik ya Rasulullah. Itu berarti apa? Sambutan yang sangat luar biasa. Bahkan ini seperti mendudukkan seperti panggilan Allah. Makanya di dalam talbiyah ini kan dikatakan labbaik
Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mesti labbaik. Bahkan ditambah dulu labbaik wa sa'daik. Bahagia. Karena wong lunga kaji mboten seneng, pasti seneng. Tapi tahun ini Masya Allah ngelungor kaji kok bunuh diri di Mekah niku kan ya nemen apa. Wong bunuh diri kok ado-ado iki lho. Yang mbak Sungai Solo ae kok Mekah niku terjun dari atas 4 tingkat ya kelenger. Utawa kira-kira kepengin mati nak Mekah. Ya tapi jangan bunuh diri. 2 orang itu. Indonesia niki ya Allah luar biasa. Indonesia macam-macam. Ana sing nyolong, ana sing nyopet, ana sing ngentit, ana sing ngutil. Ya Allah, bahkan berapa ribu ini tidak boleh haji dipulangkan. Niku mangke sing biayai Saudi, Pak. Berapa miliar itu? Berapa miliar? Iya nih numpak mikrolet. Niki numpak pesawat. Pak pesawat niku biaya Saudi niku mangke. Indonesia tidak mampu. Atau mampu wis gak kepikiran ngoten niku. Mboten kepikiran. Sing dipikirna ya wis awake dhewe-dhewe. Ayo lunga kuaji. Lah itu mestinya yang mboten kena itu harus ditangkap itu. Tangkap, dipenjarakan. Indonesia niku kan ngoten nih. Ada travel beling dibubarkan, tapi ngono muncul meneh ya wong iku. Sami mawon apa? Arane seje. Jadi betul-betul seperti TKW, TKI kita itu mestinya penyalur tenaga kerja yang itu menyalurkan dia harus tangkap itu. Kalau sampai TKW lama bengi 7 tahun mboten saged medal terus awake gosong kabeh. Lho itu kalau penyalur tenaga kerja bertanggung jawab setiap tahun itu diikuti, Pak. Gak ada nggak diikuti. Filipina itu diikuti, makanya nggak ada kasus tenaga kerja Filipina di Saudi seperti itu, tidak ada. Karena semua itu penyalur tenaga kerja laporan kepada pemerintah, bagian tenaga kerja setelah itu sampai di sana lapor kepada kedutaan bagian tenaga kerja. Di Indonesia mboten laporan. Kalau ada masalah kedutaan sing remek. Gimana tahu? Kalau Filipina tahu niku berapa tahun di sana sudah ada nih, sudah bisa dilihat. Niki mboten semerap nih. Siapa penyalur tenaga kerja? Mboten semerap, mboten masuk akal modal Indonesia. 7 tahun, Pak. Mboten medal dari situ. Ya maklum orang macam-macam, Pak. Macam-macam. Kadang-kadang TKW kita mboten paham. Mboten paham. Nek TKW Filipina sih lumayan, bahasa Inggrisnya lumayan. Indonesia mboten saged apa. Bahasa Arab ya gak, bahasa Inggris ya gak. Ya mungkin bahasanya masing-masing. Tiga warono nggih kerepotan. Pun kula terusaken. Labbaik ya Rasulullah. Nabi siap gitu. Maksudnya ngoten. Siap menerima panggilan engkau Nabi. Labbaik. Tapi kadang-kadang ngeten iki talbiyah kan harus fasya, Pak. Labbaik Allahumma labbaik. Tapi ana sing gak iso nggih, la baik, Allahumma la baik. Ya wis gak apa-apa lah, lama-lama baik ya gak apa-apa. Lah iki bahasa Arab wonten tasdid, wonten ngeten iki harus. Nek mboten nggih kerepotan mangke. Kala ini Nabi, perkataan Nabi ini. Ma yasurruni anna indi mithla Uhud. Kamu tahu Abu Dzar, itu gunung Uhud. Kenapa Uhud sebagai istilahnya untuk sebagai contoh monumen yang sangat itu? Karena pada saat itu gunung yang paling bisa dilihat di sekitar Madinah adalah gunung Uhud. Meskipun di sana ada namanya Gunung Salak. Gunung Salak itu 3 kilo dari gunung Uhud, tapi kecil. Dan disitulah Nabi masuk dari Mekah, masuk Madinah dengan tala al-badru alaina min saniyatil wada'. Itu lewat Gunung Salak niku. Salak, mboten salak-salak kacuk niku mboten. Salak kacuk lah. Bagian ini Gunung Salak.
Tapi sama ke mboten wonten Gunung Salak mboten wonten karena memang tidak pernah disebut oleh Nabi sehingga dihancurkan. Kalau Uhud saya kira tidak berani menghancurkan. Tidak berani dan tidak ada relevannya untuk apa dihancurkan, tidak ada apa-apa. Jadi Uhud. Jadi setiap hari contoh itu Gunung Uhud pasti. Gunung Uhud. Memang adanya Gunung Uhud. Wonten gunung 2 kilo dari Madinah itu namanya Jabal Turabus Syifa. Napa Jabal Turabus Syifa itu? Debu untuk bisa menyembuhkan. Rumiyin niku kalau orang sakit mata Pak. Itu lunga nang daerah situ 2 kilo dari Madinah. Di situ nyekel awu, diraupno waras. Dikatakan Turabus Syifa, debu penyembuh mata. Makanya biyen ku kok obat mata, mboten wonten biyen Madinah kok obat mata niku. Sak mangke obat mata akeh. Karena itu sudah tidak ada, sudah dihancurkan sama sekali karena ditakutkan nanti syirik itu. Makanya orang-orang jamaah haji yang lama niku wonten cerita, Ustaz, jenengan nate Turabus Syifa daerah niku. Nggih rumiyin nate kula sak mangke mboten wonten. Makanya wingi ana KPI ngejak nang Turabus Syifa iku, Turabus Syifa sapa iki ora ono. Ya itu kadang-kadang lak lumayan lah sing beli-beli KPI lak sing beli lak ngoten Pak, ayo nglancar rono mari ngono ditarik duit. Kira-kira sing lengkap ya repot Pak. Ya mangke niku kan macam-macam niku Pak. Wong jarene nek tambah akeh ziarahe tambah akeh hasile ya Pak. Ini persoalan itu. Jadi tidak semua KPI yang ngoten, tapi sing beling-beling ngoten, diada-adakan ngoten Pak. Diada-adakan. Ayo sampean sik pengen ndelok Wadi Fatmah. Wadi Fatmah itu apa kelebihannya? Oh dulu Siti Fatimah itu kalau datang bulan mandinya ke situ. Lah waduh men niku. 16 kilo niku. Lah kapene adus saya kok rono iku lah numpak apa? Lah biyen nek numpak unta apa? Lho wis sedal jembret kabeh niku. Ya kalau sekarang tidak masalah, mobil apa saja ada. Mobil yang murah sampai yang mahal. Mobil made in Jepang, Korea, sampai mobil made in Inggris yang Rolls Royce itu bisa. Dan itu memang tidak ada. Mosok Siti Fatimah langsung mereka adus krono datang bulan aja. Ya mboten mungkin Pak. 16 kilo atau nih. Jamaah haji kita ini kadang-kadang nggih ngotot itu. Nggih wonten memang wadi Fatimah. Airnya bersih jernih. Ya tapi akhirnya kanggo tontonan wong. Ngono kanggo ya kari kotange tok adus. Lah tontonan wong-wong apa? Ya, tapi nanti dikandani jarene. Seger kula nate ngetok, nggih seger. Nggih mesti wae sampe gak tau adus nok kono. Ana banyu titik ya seger jelas. Ibarate wong gak tau ketemu sumur anu wonten jeding lak seger apa? Nggih seger. Ya tapi sampeyan dadi tontonan niku lho. Nah, tontonan niku kan ya masalah, Pak. Pun. Ini jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jawabannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kala saya tidak senang, itu kamu tahu enggak gunung Uhud itu? Saya tidak senang umpama gunung Uhud itu saya punya emas sebesar sebanyak gunung Uhud. Itu malah enggak senang saya. Dan saya tidak mau menyimpan lama-lama. Kalau seandainya saya punya emas seperti gunung Uhud. Kalau ada seperti itu, semua saya berikan kepada yang lain, tinggal 1 dinar. Tinggal 1 dinar. Dan itu pun tidak akan saya simpan lebih dari 3 hari. Masya Allah. Kecuali untuk nanti nyaur utang. Ini. Illa syai'un arsiduhu lidainin. Kecuali untuk nyaur utang. Coba Pak. Jadi harta di hadapan Nabi lewat tok sebagai perantara. Berikan sana, berikan sini. Diberi contoh Uhud niku.
Kalau seandainya saya punya emas sebesar gunung Uhud, itu pun saya tidak sanggup menyimpan di tempat saya, kecuali hanya 1 dinar kalau seandainya di situ untuk menyelesaikan utang. Dari sini ini sudah banyak ini kita ambil hikmah itu. Sehingga di sini Rasulullah SAW masalah utang niku menjadi prioritas untuk disauri. Sama kira mboten apa? Utangi ngotot nyauri males. Ayo sampean. Nek wis utang iku masyaallah minde-minde setengah mati, tapi kon nyaur. Kalau Nabi tidak. Begitu beliau utang, beliau berusaha untuk nyimpan itu. Pada saat tertentu dibayarkan. Karena apa? Ini tanggungan yang sangat berat. Tanggungan yang sangat berat. Masalah utang. Utang niku angsal, sing mboten asal lu ngemplang. Utang niku angsal, Pak. Nek mboten asal niku ngemplang niku. Utang disauri. Ada orang memang hutang terpaksa, butuh. Tapi ada orang hobinya utang. Wonten niku, wonten mboten? Opo wae utang? Iki utang kadang-kadang duwe dhuwit iku lho utang. Nang ya. Pedagang-pedagang mewah niku rata-rata nggih seneng utang niku, Pak. Kadang-kadang sing soge-soge iku dhewe mesti dhuwit ana. Tapi utangnya jelas. Jadi mek muter mawon, muter. Sehingga begitu meninggal utangnya banyak. Utangnya banyak. Di total antara kekayaannya dengan utangnya puk. Lagi ya. Niku kadang ada niku. Makanya kadang-kadang ada orang yang senang utang itu saja, senang utang. Nah, sehingga oleh Nabi sendiri dikatakan, kalau sampean jangan gampang-gampang menulai utang dan jangan terbelit karena utang. Ndonga itu. Ya kan niku wae niku. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Nggih. Sampai wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Dihindari dari senang hutang. Kalau biasanya kita sudah hutang, mudah dipelokoto oleh yang ngutangi itu. Masya Allah, mudah. Katanya, saya puji, saya ini ceritanya saya puji, mboten wonten. Melbubui meneh ya, ditokno diluk melbubui meneh. Itu katanya, dan saya dengar dari kawan saya yang dekat rumah dia. Kawin Ulfan itu kan sing kawin di bawah umur itu Pak, rame-rame. Orang tuanya Ulfan itu pegawainya saya puji. Utang gak iso bayar. Wis ngono anakmu ekekno aku. Akhirnya kan dikorbankan anaknya, Pak. Bayari lunas. Ya, tapi kalau ada ngeten-ngeten kan mencuat masalahnya. Cuat masalahnya. Pun niku urusane saya puji, lha wong iki kepelinti, ya melbubui, Pak. Nek wis salah itu aja macam-macam lah. Nggih. Wong salah niku lak seleh, Pak. Apa-apane cepet ataupun lambat seleh. Wis aja macam-macam lah. Pun niku sekedar contohnya. Illa syai'un arsiduhu lidainin illa an aqula bihi fi ibadillah hakadha wa hakadha wa hakadha wa an yamini wa an shimalihi wa min khalfihi thumma sara. Tapi kalau saya punya emas demikian rupa, saya berikan kepada yang lain. Hakadha wa hakadha wa hakadha. Apa itu? Diberikan tapi cara memberikan berbeda-beda. Sehingga ditulis hakadha, hakadha, wa hakadha.
an yaminihi, orang sekitar saya, wa min khalfihi wa an shimalihi, dan orang kiri saya, kanan saya, wa min khalfihi, dan orang di belakang saya. Saya lihat semua mana yang butuh. Sama kayak ngoten-ngoten enak. Tapi di sini Rasulullah thumma sara, setelah itu beliau berjalan sedikit, faqala innal aktsarina humul aqallun yaumal qiyamati illa man qala hakadha. Sesungguhnya yang seperti itu sangat sedikit. Sangat sedikit. Orang yang melakukan punya kekayaan ditawarkan kepada yang lain sangat sedikit. Sangat sedikit. Nggih. Humul aqalluna yaumal qiyamati illa man qala hakadha wa hakadha wa hakadha an yamini wa an shimali wa min khalfi wa qalilum ma hum. Jadi berkali-kali Nabi, kalau itu ada harta, jangan sampai harta itu mandek. Jangan sampai harta niku mandek. Tawarkan kepada yang lain. Ya, tapi nek biyen pancene jujur-jujur, Pak. Lah saiki sing ngemplang niku luwih kathah. Lah nggih. Umpamane gak dicatat, tambah ngemplang, Pak. Ini maksudnya di dalam hadis ini memberikan pelajaran kepada kita itu loman, ngoten lho, loman. Kita loman. Karena harta adalah hakikatnya harta milik Allah, tapi dititipkan kepada sampean hanya sekedar amanat. Makanya di dalam ilmu fikih, itu harta itu milik siapa? Milik Allah. Dititipkan kepada sampean kita semua. Kalau kita tidak amanat, bisa-bisa ditarik oleh Allah. Ditarik oleh Allah. Sehingga kekayaan itu bukan abadi, mesti muter nih. Hanya prosentasi aja. Hanya prosentasi. Dikasih amanat tidak mampu, ditarik oleh Allah. Kan kadang niku biyen soge tapi begitu entek. Sehingga kadang-kadang kekayaan itu melak wonge, Pak. Kadang-kadang wong tuane soge, begitu dibagi secara waris entek. Wonten mboten? Wadah. Ya iku harane memang donyane iku donyane wong tua, dudu donyane anake. Tapi ada orang kekayaannya sedikit. Begitu kena anaknya berkembang, ya itu berarti donyane anake. Donyane anake. Sampai peninggalan-peninggalan yang lain nggih ngoten niku, peninggalan yang lain niku ngoten. Ada orang mungkin cincin lah, mboten ado-ado cincin. Ora kata cincin sing sae-sae niku. Niku dikekno anake, begitu selesai meninggal dikekno anake. Sekarang mboten jodoh istilahnya, dudu cincine anake. Mari ngono ilang. Ya nggih pun, Pak. Ndak boleh diratapi, mboten saged wong niku memang iki dudu donyamu, iki dongane wong tuamu iki. Makanya kadang-kadang orang enggak usah mengharapkan harta warisan, Pak. Ikhtiar sendiri, berusaha sendiri. Sampai sak mangke kan rata-rata gelut karena warisan apa? Dulur ke akor sing lanang sing tua mateni dulure ya karena warisan. Dan kemarin itu ada kepengen warisan orang tuanya dibagi, malah orang tuanya dipateni. Nggih, Pak. Masya Allah. Dunia niku nggih ngoten niku dunia. Bapak-bapak hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dan iki anjuran kita supaya apa? Loman. Wahakaza wah. Tapi yang melakukan seperti ini sangat sedikit. Pun niki terus. Itu satu cerita, satu perjalanan dalam malam itu. Summa qala li, Nabi setelah itu kemana? Abu Dzarrin, kamu di sini. Saya akan
menuju Gunung Uhud. Summa qala li makanak, kamu di sini tapi tidak boleh bergerak. Masya Allah, Pak, tidak boleh kamu bergerak dari sini, tidak boleh. Sehingga saya datang. La tabrah hatta atiyaka, jangan gerak sama sekali, tunggu di tempat ini sehingga saya datang ketemu kamu lagi. Thumma intalaqa fi sawadil laili hatta tawara. Setelah itu beliau berjalan dan membelakangi Abu Dzarrin, tawara. Fasami'tu sautan qad irtafa'a fatakhawwaftu ayyakuna ahadun qad aradani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi berjalan ke depan mendekati Gunung Uhud, ada suara yang menggelegar keras. Abu Dzarrin takut, jangan-jangan ada orang yang melakukan kejahatan kepada Rasulullah. Jangan-jangan Nabi ini dikerjain orang. Tapi karena beliau ikut perintah Nabi itu, tidak berani bergerak. Tidak berani bergerak. Fa'aradtu an atiyahu fadzakartu qaulahu. Saya mau mengikuti Nabi, tapi saya ingat pesan Nabi, tidak boleh bergerak. Sehingga saya tidak mau bergerak sama sekali. La tabrah hatta atiyaka falam abrah hatta atani. Jangan bergerak Abu Dzarrin sehingga saya nanti kembali ke sini. Beliau ingat tidak melakukan. Faqultu qad sami'tu sautan takhawwaftu minhu fadzakartu lahu. Tidak lama Nabi datang, terus Abu Dzarrin mengatakan, Nabi, sewaktu sampai bergerak ke Gunung Uhud, ada suara yang menggelegar. Dan saya takut keselamatan jenengan, sehingga saya berusaha untuk meninggalkan tempat itu. Tetapi saya ingat pesan jenengan, tidak boleh. Saya tidak mau melakukan. Faqala, wahai sami'tahu, niki Nabi, Abu Dzarrin, apakah kamu tadi mendengar suara yang menggelegar tadi itu? Iya. Jawabnya Abu Dzarrin, qultu na'am. Qala, dzaka Jibrilu alaihissalam. Dzaka Jibril atani. Itu tadi adalah Jibril datang kepada saya. Kenapa beliau menghindar Abu Dzarrin? Karena belum tentu Abu Dzarrin kuat suara gelegaran tadi itu, sehingga beliau agak menjauh Abu Dzarrin menuju ke Uhud tadi. Jibril datang kepada Rasulullah dengan membawa satu pesan, man mata min ummati la yusyrik billahi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa mati di antara umat saya tidak musyrik kepada Allah, jaminan surga. Abu Dzarrin heran. Qultu wa in zana wa in sarak. Nabi, sampai mereka zina ataupun mencuri? Iya. Ini pesan nih, Pak. Qala wa in zana wa in sarak, sampai dia berzina maupun mencuri. Muttafaqun alaihi. Wa hadza lafdzul Bukhari. Lho niki pesane, Pak. Artinya orang itu di kalangan kita niku kan anu, Pak. Wonten istilah tobat niku, Pak. Wong niku sak nuwatan nakale wong. Isa napa niku zina terus nggih mboten mungkin, Pak. Pemain wis tuwek. Senengane kok zina niku ya wis kenemenen. Masih tiang ngombe niku wonten batase apa? Tiang nakal niku nggih wonten batase. Ya tapi sing repot, begitu nakal-nakale mati lah niku sing repot. Begitu zina mati nggih repot tak wonten apa? Wong lagi melakukan tempat-tempat wong nakal niku, begitu lagi sudah memuncak mati lah wonten lah.
cerita-cerita lah wonten nih. Setahun yang lalu ada orang kali tiang nakal begitu apa niku dikira semangat dadanan mati. Sing mati sing lanang. Tapi sing wedok nggih wonten sing mati nggih wonten. Lah sing ngoten lak medeni apa? Lak medeni ngoten niku. Dan itu terjadi di Gang Doli. Bunti Gang Doli niku. Ya jarak niku, Giri Layan niku. Niku populer niku Gang Doli niku. Lah sing ngoten kan repot. Ya kalau ada kesempatan tepat. Tapi apapun, mangkala la ilaha illallah dakhala jannah itu. Barang siapa melakukan syahadat, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, peluang masuk surga itu ada. Meskipun nanti dikarantina dulu di neraka. Itu mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi mazhab Ahlussunnah wal Jamaah itu ada peluang-peluang untuk itu. Tetapi kalau mazhab lainnya Mu'tazilah niku mboten wonten peluang. Salah melakukan hal-hal yang tidak layak, dia termasuk fasik. Nah mereka niku wonten napa mangzila bainal mangzilataini, neraka utawa surga. Di kalangan kita ngoten, neraka atau surga. Tapi mereka itu ada antara neraka dengan surga itu satu posisi mangzila bainal mangzila. Nggih mboten wonten secara akliyah, mboten wonten. Jadi gak ono neraka, gak ono swarga. Tetapi ada ndi? Wong kehidupan di sana itu hanya dua, neraka kali swarga. Pun niki persis jam 5. Untuk berikutnya niki mboten mungkin nanti kita jelaskan satu-satu apa kandungan hadis niki. Karena banyak sekali di dalam satu penafsiran karangan Dr. Nazih Hamad itu sampai hikmahnya 10 hikmah. Insyaallah minggu depan kita diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan hal yang positif, manfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك حسن عبادتك اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.